Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indriani dengan NPM C1C023010. Video ini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah keuangan lanjutan 1, yaitu membuat tugas video menjelaskan materi bab 11, yaitu tentang segmen operasi. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian segmen operasi ini. Yang pertama itu terdapat konsep dan karakteristik segmen operasi. Kita masuk ke pengertian dari segmen operasi atau pelaporan segmen. Nah, pelaporan segmen merupakan bagian penting dalam penyajian laporan keuangan karena memberikan informasi lebih spesifik tentang bagian usaha yang dijalankan oleh entitas. Nah, PSAK 5 mengatur bahwa penentuan segmen mengikuti manajemen operasi, yaitu segmen dibentuk berdasarkan informasi internal yang digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan demikian, pelaporan segmen mencerminkan bagaimana manajemen memandang aktivitas perusahaan. Nah, di bagian konsep dari karakteristik segmen operasi ini terdapat konsep pelaporan segmen operasi. Pelaporan segmen operasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang membantu dalam menilai kinerja setiap bagian usaha secara lebih detail. Kemudian mengungkapkan resiko dan tingkat profitabilitas yang berbeda pada setiap segmen usaha, dan menunjukkan bagaimana manajemen mengorganisasi aktivitas bisnis perusahaan. Perusahaan dapat memiliki beberapa lini usaha atau wilayah operasional yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik, resiko, pelanggan, dan tingkat keuntungan yang tidak sama. Dengan mengungkapkannya sebagian segmen, penggunaan laporan dapat menilai kontribusi tiap unit secara terpisah. Kemudian kita masuk ke definisi segmen operasi. Di konsep karakteristik segmen operasi ini terdapat juga definisi segmen operasi. Nah, di definisi segmen operasi ini menurut PSAK 5, segmen operasi adalah komponen perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan biaya. Kinerjanya digunakan sebagai dasar evaluasi oleh Chief Operating Cash Decision Maker atau CODM, dan memiliki informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Segmen tidak hanya berupa entitas anak, segmen juga dapat berupa lini produk. Segmen juga dapat berupa lini produk, divisi, unit, wilayah, atau kelompok layanan tertentu, selama unit tersebut dipantau secara terpisah oleh manajemen. Nah, di bagian ini juga terdapat penentuan segmen operasi. Nah, penentuan segmen operasi mengikuti struktur laporan internal perusahaan. Prosesnya itu bisa meliputi mengidentifikasi unit-unit yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, menentukan unit mana yang memiliki laporan kinerja mandiri yang tinjauan oleh manajemen, dan menggabungkan unit-unit yang memiliki karakteristik ekonomi serupa apabila diperlukan. Contohnya itu seperti perusahaan manufaktur dapat menilai mana makanan, minuman, dan jasa catering sebagai 3 segmen berbeda karena memiliki pasar dan kinerja tinjauan secara terpisah oleh manajemen.
Kemudian kita masuk ke segmen yang dilaporkan atau reportable segment. Nah, tidak semua segmen operasi harus disajikan dalam laporan keuangan. Hanya segmen yang memenuhi batas kuantitatif tertentu yang wajib dilaporkan oleh reportable segment. Nah, di bagian reportable segment ini atau segmen dilaporkan itu terdapat ambang batas kuantitatif. Nah, ambang batas kuantitatif ini atau 10% thresholders, yaitu segmen wajib dilaporkan apabila memenuhi minimal satu dari kriteria berikut. Yang pertama itu ada pendapatan segmen. Nah, pendapatan segmen ini kurang lebih 10% dari total pendapatan seluruh segmen. Kemudian ada laba atau rugi. Kemudian ada laba atau rugi segmen kurang lebih 10% itu dari jumlah label seluruh segmen yang untung atau jumlah rugi seluruh segmen yang merugikan. Dan ada aset segmen itu kurang lebih 10% itu dari total aset seluruh segmen operasi. Kemudian di segmen dilaporkan ini ada aturan 75% pendapatan atau 75% review rule. Nah, setelah menentukan segmen dilaporkan, total pendapatan eksternal dari segmen tersebut harus mencapai minimal 75% dari total pendapatan perusahaan. Dari total pendapatan perusahaan, jika belum segmen tambahan harus dimasukkan hingga batas ini tercapai. Kemudian pengukuran dan ungkapan segmen. Nah, informasi segmen didasarkan pada data yang disampaikan pada manajemen internal sehingga dapat berbeda dari prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan konsolidasi, itu misalnya dalam metode alokasi biaya, itu yang pertama, dan pengakuan pendapatan serta penyajian aset dan liabilitas. Nah, perusahaan wajib mencantumkan rekonsiliasi antara total informasi segmen dan angka dalam laporan keuangan utama. Kemudian kita masuk ke pengungkapan pada level entitas. Walaupun perusahaan hanya memiliki satu segmen usaha, PSAK 5 mengharuskan beberapa pengungkapan dasar. Yang pertama itu ada informasi dan jasa. Yang pertama itu ada informasi produk dan jasa. Nah, perusahaan wajib mengungkapkan jenis produk atau jasa utama serta pendapatan berdasarkan masing-masing kategori tersebut. Tujuannya itu adalah agar penggunaan dapat menilai kontribusi masing-masing lini produk. Kemudian informasi wilayah geografis. Nah, pengungkapan informasi wilayah geografis ini mencangkup pendapatan berdasarkan lokasi pelanggan domestik dan luar negeri dan aset non kini berdasarkan lokasi geografis. Informasi ini itu penting utamanya berdasarkan
berdasarkan dengan operasi global atau regional. Kemudian itu ada informasi pelanggan umum atau major consumer. Nah, jika satu pelanggan menyambung 10% atau lebih dari total pendapatan perusahaan, nah perusahaan itu wajib mengungkapkan jumlah pendapatan dari pelanggan tersebut dan segmen yang menerima pendapatan tersebut. Namun PSAK 5 itu tidak mengharuskan menyebutkan nama pelanggan sehingga privasi tetap terjaga. Nah, contoh dari penerapan segmen operasi itu contoh pertamanya itu penentuan segmen dilaporkan. PT Maju Jaya memiliki 3 segmen sebagai berikut. Itu contohnya. Nah, segmennya itu terdapat A, B, dan C. Nah, pendapatan untuk yang A itu 300 juta, yang B itu 150 juta, dan yang C itu 50 juta. Laba atau ruginya itu yang A itu 60 juta, yang B itu 10 juta, dan yang C itu kurang lebih 5 juta. Jadi, asetnya itu dari pendapatan dan laba rugi untuk segmen A itu 200 juta dan yang B itu 100 juta, C itu 50 juta. Maka total pendapatan segmen itu 500 juta rupiah. Kemudian ada total laba segmen yang untung itu sebesar 70 juta rupiah dan total rugi segmen yang merugikan itu sebesar 5 juta rupiah. Maka total asetnya itu 350 juta rupiah. Maka di sini ada analisis ambang batas 10% pendapatan itu, jadi pendapatan itu 10% dikali dengan 50 juta rupiah dari total pendapatan segmen jadi hasilnya itu 50 juta rupiah. Maka A, B, C semuanya itu kurang lebih 50 juta rupiah. Kemudian yang laba rugi itu 10% dikali dengan total laba segmen yang keuntungannya itu 70% kan tadi, jadi totalnya itu 7 juta rupiah. Maka segmen A dan B itu memenuhi ambang laba, sedangkan segmen C itu merugi 5 juta. Maka ambang 10% rugi sama dengan 0,5 juta, tetapi memenuhi juga. Nah, asetnya itu 10% dikali dengan 350 juta itu dari total aset yang tadi itu hasilnya jadi 35 juta. Maka A, B, dan C semuanya itu 75 juta kurang lebihnya. Jadi kesimpulannya itu semua segmen itu memenuhi minimal satu kriteria. Semua segmen A, B, dan C itu wajib dilaporkan. Nah, untuk contoh yang kedua itu informasi pelanggan utama. Dimana contohnya itu PT Global Tekno melaporkan pendapatan. Total pendapatan yang pertama itu ada 10 miliar rupiah. Kemudian pendapatan dari pelanggan X itu sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian pendapatan dari pelanggan itu sebesar 70 juta. Itu pelanggan Y. Nah, dari 10% dari pendapatan perusahaan itu jadi 10% dikalikan dengan 10 miliar yang tadi dari total pendapatan itu sama dengan jadi didapatkannya 1 miliar. Jadi pelanggan X itu 1,5 miliar kurang lebih 1 miliar, jadi wajib diungkapkan. Dan pelanggannya itu tadi kan 70 juta kurang dari 1 miliar, maka itu tidak diwajibkan diungkapkan. Nah, jadi pelanggan X itu dianggap sebagai major consumer karena kontribusinya signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Oleh karena itu,
perusahaan harus menyebutkan jumlah pendapatan yang berasal dari pelanggan tersebut dan segmen mana yang memperoleh pendapatan tersebut. Namun identitas pelanggan itu tidak perlu dicantumkan karena PSAK 5 hanya mewajibkan informasi kuantitatif, bukan identitasnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan materi bab 11 tentang segmen operasi. Jika ada yang kurang atau bebelit cara berbicaranya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.